Guys, kembali lagi di channel Mia Gaming. Hari ini aku main menara lompat gelembung. Oke, jom kita menamatkannya. Semoga kita bisa menamatkannya ya guys. Jadi guys, sebenarnya aku bikin konten kayak gini, sebenarnya aku pengen ceritain cerita horor. Jadi guys, aku pengen kasih tahu ciri-ciri ada hal-hal mistis depan kalian. Jadi pertama, ada kucing memeong tuh kan guys, tandanya itu tuh kucing lagi nampak hal-hal mistis gitu guys. Oke, hal yang kedua, anjing lagi menggonggong itu tandanya anjing lagi nampak suatu benda yang ya bukan lah, bisa nampak hantu kah apa kah ya. Oke, hal yang ketiga ini ya. Hal ketiga adalah kalian dengar suara burung gagak ya, itu tandanya ada yang meninggal ya, ada yang meninggoy ya. Oke, kalian dengar ada suara ini, suara apa namanya, suara apa ya, lupa guys, agak lupa nih suara apa ya. Oh iya, kalian dengar suara ini namanya, dengar suara kalian dengar suara anak ayam yang lagi itu suara anak ayam, tandanya ada hal yang depan, ada anak ayam yang menampakkan hal-hal yang mistis dekat dia. Oke, dekat rumah-rumah kalian gitulah, kalian harus ingat. Oke, hal yang keempat, ciri-ciri nih. Kalian dengar suara orang yang dengar suara, yaitu suara apa namanya tuh, suara yang kayak suara orang lagi nyapu dekat luar rumah. Jangan pernah kalian deketin itu ya, jangan pernah deketin, kalian langsung pura-pura tidur aja, apapun kalian maksain tidur. Itu sebenarnya itu rambut kuntilanak yang lagi kegeser ke dekat lantai. Oke. Dan aku tuh nih, jadi aku mau ceritain satu benda lagi yang sangat menyeramkan bagi aku lah. Jadi masa itu aku sama temen-temen aku ini, itu tuh sama temen-temen aku lah dulu masa aku SD kelas 2 SD. Aku sama teman-teman aku ini itu bestian. Terus banyak banget yang bilang di sekolah kami itu depas rumah sakit lah, bekas kuburan lah, bekas inilah, bekas itulah. Tapi kejadiannya ini kejadi sama aku sama dua besti aku. Jadi kami bertiga orang. Panggil aja besti aku ini A dan B ini kami bestian sangat lama sekali, sekitar 1 bulanan gitu. Dan di situ A dan B ini tuh bilang dia pengen ditemenin di WC. Jadi orang dua ini tuh nggak berani WC sendirian gara-gara gosip teman-teman aku bilang ya itu bekas rumah sakit, bekas kuburan itulah. Jadi teman-teman aku tuh agak takut gitulah. Tapi guys, di sini itu tuh kalian jatuh nggak apa-apa kok di sini. Lanjut. Jangan banyak bacot ya, kita langsung lanjut aja. Jadi kalian jatuh di bubble ini, kalian nggak akan mulai bawah. Oke, aku bakal jelasin dikit aku ya. Oke. Jadi lanjut masa itu di tandas aku ini, masa itu adik aku pula temen aku ini kencing, satu lagi pergi betulin tudung. Ya udah, aku yang deket-deket jadi sahabat orang yang sejati ini tuh ya udah lanjutin aja sama pekerjaan ya, temenin dorang di tandas. Sebenarnya aku juga lagi kebelet kencing masa itu, aku juga kebelet kencing. Jadi aku langsung pergi aja nih masa kebelet kencing itu, aku pergi ke WC, aku pergi tandas. Tandas ada tuh ada 3, jadi teman aku pakai tandas 1. Dan masa itu aku dengar ada orang yang lagi memakai tandas dekat paling tandas tengah. Ya udah, aku bilang ada yang pakai tandas tengah. Aku tuh kesukaan aku yang pakai tandas tengah. Sebab tandas tengah itu ada minyak wangi gitu, jadi agak harum. Jadi agak suka aku di tandas tengah gitu. Sebab di tandas tengah itu agak udah dipakai orang, jadi aku pasrah dong harus pakai tandas pojok. Dan aku dorang nih dengar lah tandas pojok itu angker, dengerin lah tandas dekat pojok itu tandas yang paling angker. Ya udah, tapi aku bodohin amat aja. Dan gosip-gosip yang bilang begitu tuh aku tidak bawa ke otak sih, jadi nggak bawa pusing tuh. Ya udah, masa aku lagi pakai tandas di pojok, teman-teman aku bilang, Mia kan masuk ke kelas duluan ya, mau nggak aku tungguin. Aku nih punya mulut entah kenapa tiba-tiba aku bilang,
Ya udah nih, teman-teman aku bilang, ya udah kamu duluan ya pergi ke kelas, nanti kamu datang lagi. Masa aku lagi kencing, aku tuh kayak bilang, kok ini orang lama banget di tandas. Kok buka tuh pintu, nampak gak, tahu nggak kenapa tandas yang tadi gue kira ada orang itu kosong melompong, kosong, bersih, kosong semua, kosong banget, kosong melompong. Jadi kosongnya itu masya Allah kosong. Aku bingung, wih, orangnya, aku udah bawa betingking aja, mungkin aja orangnya udah keluar. Aku tanya sama temen-temen aku, kau nampak gak ada cewek keluar? Terus tahu nggak sih jawab apa? Mana ada, woi, kita cuma bertiga masa itu. Kamu juga kok tiba-tiba pakai tandas di pojok. Kamu nggak apa-apa kah pakai tandas di pojok? Kamu nggak takut? Dan aku bertanya, bukannya kita berempat ya? Ada gadis itu yang duduk di tandas tengah. Si A bilang, wih, janganlah kau takutin aku, kita tuh masihnya bertiga di tandas. Aku kaget setengah mati. Tahu gak kenapa? Gue liat ada sepatu loh, yang lagi duduk. Dan masa aku tengok buka tandas itu tiada sepatu. Yang aku masih buka pintu tuh tiada sepatu. Nah, masa aku lihat ada orang itu, baru aku lihat ada sepatu di situ. Tiada sepatu. Masa aku lihat itu ada sepatu, tapi yang masih buka itu pintu, tiada sepatu satupun. Oke guys, cerita yang kedua ini aku kan ceritain lagi ya. Jadi aku punya kakak sepupu aku yang panggil aja kakak sepupu aku ini Rizka. Kakak Rizka ini yang kakak yang paling baik sih orangnya. Ya ini orangnya baik kok, baik banget sih. Tapi dia itu tuh udah dibiasain sama orang tuanya untuk harus jaga diri, harus harus main diri, harus jaga diri sendiri. Jadi dia itu nggak minta duit sama dua orang tuanya lagi, dia kerja. Sebenarnya masih kuliah gitu, tapi dia itu udah diajarin sama dua orang tuanya untuk jimat uang. Dan masa itu tuh kejadian kayak gini. Masa itu aku pergi lah ke Rizka punya rumah. Masa itu aku masih SD kelas 2 gitu. Dan aku nih udah panggil dia Rizka aja sih. Nah, kakak Rizka ini itu tuh sekitar dia itu sudah agak perawan gitulah, udah umur 20-an. Dia udah kerja jadi babysitter gitu. Jadi dia jarang di kosan, dia jarangnya di tempat kerja. Tapi masa itu hari itu entah kenapa bosnya baik banget, dia dikasihlah cuti berapa harian gitulah untuk di kosan. Cuma sekitar 3 hari gitulah di kosan. Sebab nggak boleh lama-lama, juga kan asal jaga anak gitulah kan. Ya udah, masa jaga anak itu aku tuh pergi kosan dia untuk cuma mau iseng-iseng main di tempat kosan dia. Masa itu sebenarnya aku sendirian sih pergi kosan dia, kosan kakak Rizka punya kosan ini. Dan kakak Rizka itu tuh belum kawin lagi. Ya udah, iseng lah aku pergi kosan dia. Kakak Rizka ini emang baik sih. Aku datang ke sana dia selalu belikan aku kue. Aku tuh pernah labarin dia mau pergi ke kosan dia. Masa itu dia bilang, "Dek, kosan kakak lagi sepi, nggak ada orang dekat kosan." Ya udah, kakak Rizka bilang nanti dia pulang lagi sekejap lagi. Di situ kan masa aku kan lagi mana HP tuh di kosan, lagi duduk di kosan kakak Rizka nih, lagi duduk di kosan, santai di kosan itu ada sofa kan, aku duduk di situ. Sofa ini ngadap ke ruang tamu, ruang kamar. Jadi habis ke ruang tamu, lurus lagi ke kamarnya kakak Rizka, baru pergi habis ke ini tengah kan kamar kakak Rizka, pergi ke kanan itu baru pergi dapur, ke kiri ke tandas gitulah. Dan ruang tamunya kosan ini kakak Rizka itu ngadep ke hutan gitu, jadi agak creepy lah ya. Jadi masa itu kan aku mau buka TV. Masa itu kan aku nggak sadar banget, aku tidak terlampau sadar banget. Aku tidak terlampau sadar. Sebenarnya itu aku tidak terlampau sadar banget. Aku tuh
sebenarnya itu tuh aku kayak merasa kayak ada sadar dikit lah, sadar kayak aku diawasin dari dekat ini apa nama tuh, dekat bilik kamar bah, dekat bilik kamar gitulah, milik kamar kakak Rizka nih. Aku kayak diawasin. Gue lihat ke bilik kamar kakak Rizka nggak ada satupun orang. Ya kamar kakak Rizka ini agak sepi lah ya. Jadi kamar kakak Rizka ini tuh selalu kosong. Kan kakak Rizka kan tinggalnya di sana tuh, agak tinggal di sana gitu. Tidak berapa harian gitulah tinggal di sana tuh, agak 1 bulan, ada 2 bulan, ada 3 bulan, ada 4 bulan, ada 5 bulan. Dan kakak Rizka itu tahu nggak kejadian apa? Kakak Rizka itu bilangnya dia mau pulang nanti. Rupanya dia bilang, Mia kamu nginep gak di rumah kakak Rizka? Mama kamu bilang Mia, oh mama tuh mau ini arisan nama papaknya. Jadi bapak aku ini pergi arisan sama mama aku. Ya antar mamaku pergi arisan lah, biasa orang tua lah kan. Ya udah aku bilang ya udahlah biarin aja gitu, ya udah aku biarin. Ya udah sekalian lah disuruh nginep di rumah kakak Rizka, ya udah aku nginep aja di rumah kakak Rizka. Ya ini untung kan sekalian nginep di rumah kakak Rizka. Kakak Rizka bilang dia pulang lagi nggak lama lagi, sekejap lagi. Ya udah aku terima aja, bilang ya udah kakak Rizka cepet aja ya pulangnya. Masa itu tuh aku kan udah mau mandi nih. Untung aja kakak Rizka ini aku pernah sih nginep di rumah kakak Rizka, dan aku nggak sengaja kasih tinggal baju aku sama celana aku di situ. Jadi aku pakai aja begitu, pakai barang-barang dekat situ. Ya udah aku pakai barang-barang dekat situ, aku nginep di situ. Dan masa aku tidur di rumah kakak Rizka punya kamar, aku ketindian di kamar kakak Rizka. Ketindian itu sak napasku kan. Kalian tau gak aku nampak apa? Aku nampak ada orang nih, contoh ada orang yang kayak cekek kau tuh. Itu kejadian aku tidak mau nginep di rumah kakak Rizka lagi. Jadi mamaku ngajak aku nginep di rumah kakak Rizka, aku selalu bilang kagak mau saya nginep di rumah kakak Rizka lagi. Sampai kejadian itulah aku langsung buru-buru pulang. Coba aku dakar mau tidur nginep di rumah kakak Rizka lagi. Rumah kakak Rizka ini emang agak jauh dari rumah, jadi aku agak cepat pulang ke rumah. Terus kakak Rizka bilang, kamu bangun banget awal. Kakak Rizka pulang rupanya. Aku nanya, kakak Rizka pulang jam berapa? Oh dia bilang kakak Rizka pulang jam 1. Kau bayangkan pulang jam 1 kah? Kakak Rizka pulang jam 1, aku ketakutan di rumah. Dan jadi selama ini masa aku lagi ketindian itu, aku ketindiannya itu tuh rupanya ketindian aku tuh agak teriak-teriak. Itulah ibu kakak Rizka bilang, kamu ini tidur kok teriak-teriak sih? Rupanya aku ketindian itu teriak-teriak sampai di tangga sampai orang-orang di kos itu tuh kayak marah-marah sama Bu Rizka. Oke guys, jadi semua cerita horor ini udah selesai sebenarnya, tidak lagi cerita horor. Dan aku udah habisin cerita horor aku, cuma 2 doang. Minta maaf ya guys, soal cerita horor aku agak dikit banget, cerita horor aku tuh agak dikit. Coba aku cerita lagi cerita horor yang menyerukan. Jadi aku cerita horor aku cuma ada 2. Oh kalian mau lagi cerita horor, komen aja cerita horor kalian, nanti aku bacain tuh satu persatu ya guys. Oke guys, ini udah mau tamat loh guys, seneng banget. Tengoknya ya, kita tamat gak ya? Aku deg-degan guys, mau tamat apa kagak ya ini? Oke guys, tugas ini tuh aku pernah kejadian jatuh di sini, jadi aku agak karmo jatuh di sini. Di sini dari hati aku deg-degan banget guys. Bisa nggak ya tamat gaya? Dan harinya udah mulai malam guys. Oh udah tamat, harinya malam ya guys. Wah cantik banget, seru banget. Wow cantik banget ya malamnya, cantik banget malamnya guys. Oke guys, udah mau tamat.